Terima kasih sekali untuk Ibu Dr. Diah Rahmawati MSI selaku pemateri pertama yang sudah mengupas tuntas tentang dinamika faktor lingkungan dan implikasinya pada pertumbuhan dan biosintesis metabolit sekunder. Jadi mungkin peserta tadi bisa mempelajari tentang apa saja sih faktor lingkungan, kemudian bagaimana tumbuhan menanggapi faktor-faktor lingkungan itu, kekurangan kelebihannya, kemudian di dalamnya juga terkait tentang biosintesis metabolit primer dan juga metabolit sekunder. Terima kasih sekali Bu Diah untuk waktunya. Untuk peserta, saya umumkan bahwa jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan, diketik di kolom chatroom. Nanti akan kami koordinasikan dengan tim ke para pemateri. Dan untuk sesi pemateri ini dilakukan secara paralel, jadi ketiga pemateri akan melakukan presentasi terlebih dahulu, pemaparan materi, terus di ujungnya akan dilakukan diskusi. Oke, untuk pemateri kedua itu Dr. Ati Retnawati MSI. Sedikit CV beliau saya bacakan. Beliau itu S1 di Universitas Brawijaya, kemudian S2 ditempuh di San Francisco State University, kemudian S3-nya ditempuh di Universitas Indonesia dengan bidang kajian penelitian taksonomi jamur makro Basidiomycota. Dan saat ini beliau ini menjadi staf di Pusat Penelitian Biologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI. Kepada Ibu Dr. Ati Retnawati MSI, bisa saya persilakan untuk memaparkan materinya, Ibu. Terima kasih Pak Mahfud. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya Pak ya, suara saya ya? Kedengaran Bu, sudah. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dekan, mungkin sudah meninggalkan webinar. Bapak Ibu dosen dari Universitas Lampung dan adik-adik mahasiswa dari FMIPA ya. Terima kasih banyak, satu kehormatan buat saya untuk dapat hadir di kuliah umum tentang botani pagi ini, dan saya sebenarnya memang peneliti taksonomi jamur makro di Herbarium Bogoriense, dan pagi ini saya diberi topik untuk menyampaikan keanekaragaman jamur makroskopik. Penelitian tentang keanekaragaman bukan hanya jamur sebenarnya, tentang kehati Indonesia sangat erat hubungannya dengan penelitian taksonomi. Tetapi pagi ini saya tidak akan banyak menyinggung taksonomi karena saya ingin menyampaikan sisi baik dari penelitian taksonomi. Karena apa yang saya tangkap selama ini, pelajaran atau mata kuliah taksonomi di universitas lebih kepada menghafalkan karakter dari organisme yang ada, kemudian bagaimana menghafalkan klasifikasi, perkembangan klasifikasi dari masa ke masa. Tetapi saya ingin menarik minat adik-adik, terutama mahasiswa yang ada di sini, untuk bagaimana mencintai kehati kita. Karena sebagai negara yang sangat kaya keanekaragaman hayatinya, saat ini jumlah taksonomis yang menggeluti baik tumbuhan, kemudian hewan, ataupun mikrob sangat-sangat sedikit dibandingkan dengan kekayaan hayati kita. Karena itulah tadi apa yang disampaikan Pak Dekan bahwa apabila ada kerjasama dalam bentuk penelitian itu sangat kami sambut baik, karena selama ini Puslit Biologi tidak hanya herbarium tetapi Museum Zoologi sudah banyak menerima mahasiswa PKL dari mahasiswa seluruh Indonesia untuk belajar taksonomi. Kemudian juga penelitian terkait dengan taksonomi juga ataupun sistematik, bagaimana mempelajari hubungan kekerabatan evolusi dari organisme. Kemudian kalau tadi disampaikan bahwa tupoksi biologi, pusat penelitian biologi adalah lebih ke hati, dan memang benar apa yang disampaikan Pak Dekan, masih banyak
wilayah di Indonesia, tidak hanya di Lampung sebenarnya, tetapi hampir seluruh wilayah Indonesia keanekaragamannya masih membuka peluang bagi siapa saja, terutama mahasiswa yang dari FMIPA Biologi. Mungkin bertanya-tanya apa nanti karir selanjutnya setelah lulus dari universitas. Salah satunya adalah menjadi peneliti taksonomis. Kemudian saat ini LIPI membuka peluang juga untuk adik-adik mahasiswa terutama dari FMIPA Biologi untuk menjadi kurator ilmiah koleksi hayati. Jadi ini memang sangat erat hubungannya, kedua-duanya sangat erat hubungannya dengan ke hati kita. Oke, selanjutnya, sebelum saya menyampaikan materi, saya ingin memperkenalkan sedikit Pusat Penelitian Biologi. Barangkali Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian belum pernah mengunjungi kami di Cibinong. Kami berlokasi di Cibinong Science Center, di mana banyak sekali satker, satuan kerja LIPI berada di wilayah ini. Salah satunya adalah biologi. Kemudian di biologi sendiri kita mempunyai 3 bidang botani, bidang zoologi, dan bidang mikrobiologi. Dan di dalam masing-masing bidang ada pusat depositori nasional, herbarium yang menyimpan tumbuhan ke hati dari seluruh Indonesia, di dalamnya termasuk jamur, terutama jamur makro, kemudian bidang zoologi, Museum Zoologi Bogoriense, kemudian Indonesian Culture Collection, di mana koleksi microbes itu disimpan di sini. Dan saat ini saya memegang sebagai untuk Direktur Herbarium Bogoriense, merangkap sebagai Kepala Bidang Botani. Karena itu adik-adik yang ingin berkesempatan untuk PKL mungkin di awal tahun 2021, karena sekarang dengan kondisi pandemi, Puslit Biologi dan juga bidang botani sangat membatasi tamu, termasuk di dalamnya adalah PKL. Silahkan kalau adik-adik memang ingin bisa menghubungi saya, nanti saya sampaikan nomor HP saya dan surat permohonan dari fakultas. Dan ini bidang botani ada 5 keltian, ada sistematika tumbuhan, ekologi tumbuhan dan ekosistem fungsional, etnobiologi, kemudian fisiologi tumbuhan dan genetika. Semua lab-lab yang ada di Puslit Biologi dalam hal ini botani menerima adik-adik yang ingin PKL di botani. Ada 5, banyak sekali lab, tetapi lab ini berada di bawah masing-masing keltian. Selanjutnya saya akan masuk ke materi pemaparan saya hari ini, yaitu tentang kekayaan keanekaragaman jamur makroskopis di Indonesia. Dan sudah saya sampaikan bahwa Indonesia sangat kaya akan keanekaragaman hayatinya, tetapi eksplorasi masih sangat sedikit sekali. Dan saat ini memang Herbarium Bogoriense mengarahkan penelitiannya ke arah Indonesia Timur. Mengapa? Karena berdasarkan data yang terkini bisa dilihat bahwa kekayaan jenis dari wilayah Indonesia Timur itu masih sangat sedikit dibandingkan dengan wilayah Indonesia bagian Barat. Tetapi tidak menutup kemungkinan apabila Bapak, Ibu, dosen, adik-adik ingin melakukan penelitian di Lampung, terutama di Taman Nasional yang tadi sudah disebutkan Bapak Dekan, sangat welcome sekali dan bisa menjalin kerjasama dengan kami, karena di Puslit Biologi dalam hal ini botani memiliki taksonom baik untuk tumbuhan tinggi maupun tumbuhan rendah. Tapi mungkin saya informasikan bahwa saat ini berdasarkan klasifikasi yang terbaru, sebenarnya jamur mempunyai kingdom tersendiri. Jadi sudah lepas dari kingdom Plantae. Kita sebut dengan kingdom of fungi, yang di dalamnya semua gabungan dari jamur yang mikroskopik ataupun jamur makroskopik. Nanti akan saya sedikit singgung untuk klasifikasi. Kemudian ini ada 3 buku yang sudah dipublish oleh Puslit Biologi yang erat kaitannya dengan status keanekaragaman hayati. Dan yang paling baru adalah status keanekaragaman hayati Indonesia. Dan buku ini nanti akan bisa saya sampaikan ke Pak Priyambodo. Silakan untuk disebarluaskan karena bisa menjadi dasar untuk penelitian-penelitian yang lebih mengarah kepada bioprospeksi. Sebenarnya jenis apa saja yang ada di Indonesia itu nanti bisa dilihat. Berapa jumlahnya dari pulau-pulau besar yang ada di Indonesia bisa dilihat dari buku status keanekaragaman hayati ini. Dan ini di dalamnya juga tercantum sangat berapa sebenarnya kekayaan
jenis jamur makro yang ada di Indonesia. Selanjutnya, ini tadi terkait dengan buku dan akan kita secara rutin akan kita revisi setiap 4 tahun sekali. Selanjutnya, bagaimana kekayaan jenis jamur di Indonesia? Berdasarkan data publikasi yang dipublish oleh Hexworth pada tahun 1991, kita mempunyai seluruh dunia terdapat 1.500.000 jenis, terdiri dari jamur makro ataupun jamur mikro. Sebentar, tidak mengalami. Jamur dan jamur mikro. Kemudian pada tahun 2001, Hexworth publikasi lagi dengan menyampaikan bahwa sesungguhnya jumlah jamur itu bisa melebihi 1.500.000, bisa sekitar 5 juta karena ada seiring dengan perkembangan penelitian taksonomi dan tools untuk mengidentifikasi kehati itu akan sangat meningkat. Dan dari jumlah yang ada, perbandingan antara jamur mikro dan jamur makro itu adalah 80% dan 20%. Jadi kalau kita memakai data tahun 1991 dengan menyatakan bahwa jumlah jamur di dunia adalah 1.500.000, jadi kita bisa memperkirakan sesungguhnya berapa jumlah jamur makro yang ada, sekitar 300.000. Dan ini masih sangat jauh dari apa yang sudah kita lakukan. Karena itu adik-adik silakan kalau memang berminat untuk menjadi taksonomi, sangat membuka peluang bagi siapa saja yang berminat untuk mendalami. Nah, selanjutnya dari buku yang saya sampaikan tadi sangat kelihatan bahwa saat ini jumlah ini data yang memang kami update sampai tahun 2017 ada 2.173. Kalau misalnya dipresentasikan dengan yang ada di dunia itu masih sangat kecil. Dan jumlah ini meliputi jumlah jamur makro dan jamur mikro dari pulau-pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, kemudian Maluku, Lesser Sunda Island. Jadi istilah Lesser Sunda Island itu merupakan kawasan di wilayah Indonesia Timur yang terdiri dari beberapa pulau kecil. Misalnya Pulau Bali, Sumba, dan sebagainya. Dan jumlah ini masih akan terus bertambah seiring dengan penelitian yang dilakukan oleh taksonom, baik pada saat menghasilkan jenis baru, kemudian juga mereverse kepada banyak online data di mana banyak peneliti di dunia yang juga terlibat dalam penelitian kehati jamur di Indonesia. Selanjutnya, ini salah satu bentuk penelitian dari seorang taksonom, yaitu menghasilkan jenis baru. Untuk jamur makro, pada saat kita melakukan di daerah atau wilayah yang sama sekali belum tereksplor, itu sekitar 30% diestimasikan adalah new species. Dan ini didukung oleh banyak data, termasuk apa yang saya lakukan. Salah satunya adalah pada saat saya meneliti Yaurmaras mills di Jawa dan Bali, itu ada 34 jenis yang saya deskripsikan, dan 12 jenis adalah jenis baru. Sangat men-trigger sebenarnya bagi siapa saja yang ingin meneliti, ingin mendalami kehati Indonesia untuk menghasilkan jenis baru. Jadi nanti kalau misalnya adik-adik ingin bertanya apa itu jenis baru, apa itu rekod baru, bisa melalui chat ataupun nanti bisa langsung WA ke saya. Tetapi pagi ini saya tidak akan menjelaskan secara detail bagaimana kita mendeskripsikan jenis baru. Tetapi yang pasti semua kegiatan penelitian taksonomi diawali dengan eksplorasi. Nah, sangat menarik buat adik-adik yang memang sudah tergabung misalnya di Impala. Pada saat kita eksplorasi apa saja, bisa flora, fauna, microbes, kita melihat potensi dan tingginya diversity yang ada di masing-masing area yang kita teliti. Kemudian ini di buku sudah saya sebut bahwa distribusi jamur berasal dari beberapa pulau, Jawa, Kalimantan, Maluku, LSC, Papua, Sulawesi, dan Sumatera. Dan jumlah jamur yang paling tinggi sampai saat ini adalah di Jawa.
Dan hal ini sangat erat kaitannya dengan sejarah penelitian mikologi di Indonesia yang memang dimulai di Jawa. Jadi di akhir 1890-an sampai 1900-an, banyak sekali peneliti-peneliti Belanda yang mengeksplorasi, mendeskripsikan jenis-jenis baru yang ada di Indonesia, terutama yang ada di Pulau Jawa. Dan type locality di sini artinya adalah locality di mana jamur-jamur tersebut ditemukan dan dideskripsikan sebagai jenis baru. Paling banyak memang di Jawa Barat, Bogor, Kebun Raya Bogor, kemudian Kebun Raya Cibodas, kemudian Gunung Gede Pangrango. Jadi di situ banyak sekali seperti Ovre, kemudian Henning. Ini mungkin nama-nama yang tidak umum ya, karena mahasiswa di sini kan milenial semua. Gitu. Jadi mungkin agak rooming gitu dengan sejarah penelitian mikologi di Indonesia. Tetapi itu semua menjadi dasar dari apa yang akan kita lakukan apabila memang ingin mendalami penelitian taksonomi. Dan penelitian taksonomi sendiri apabila dibandingkan dengan penelitian-penelitian lain, dilihat dari referensinya pun itu sangat-sangat jadul. Jadi memang dari publikasi yang paling lama sampai publikasi yang paling terkini itu akan sangat menunjang analisis kita dalam menentukan identifikasi suatu taksa yang kita geluti di penelitian kita. Dan sangat menarik tadi yang disampaikan Ibu Diah bahwa salah satu karakter saat ini yang bisa diambil sebagai sebagai dasar penentuan jenis salah satunya adalah metabolit sekunder, dan itu memang bisa kita lakukan, apalagi apabila mungkin Bapak sudah menggeluti banyak sekali takson-takson yang terutama untuk jamur mikro, bagaimana mendeskripsikan harus menggunakan banyak sekali data. Salah satunya adalah dengan metabolit sekunder, kemudian molekuler, kemudian fisiologi, yang semuanya nantinya akan menguatkan hasil identifikasi kita. Untuk jamur makro, pada apa yang saya lakukan, penelitian yang menjadi dasar untuk menentukan identifikasi, yang pertama adalah karakter morfologi, kemudian yang kedua adalah karakter molekuler. Apabila kita pada saat mendeskripsikan jenis baru atau mengidentifikasi material yang kita koleksi dari lapang, pada saat karakter morfologinya memang sudah sangat strong, sangat mendukung bahwa memantapkan identifikasi kita boleh tidak menggunakan molekuler. Karena saat ini di Indonesia penelitian yang menggunakan molekuler memang masih tergolong mahal gitu. Jadi kalau misalnya kita mempunyai kerjasama dengan dana yang lumayan dengan menggunakan molekuler itu sangat direkomendasikan. Tetapi tidak menutup kemungkinan bagi kita yang memang tidak disupport oleh dana penelitian yang besar, penelitian dengan menggunakan morfologi, dengan pengalaman dan juga kemampuan kita identifikasi itu akan menghasilkan identifikasi yang benar pula. Kemudian ini beberapa kelompok jamur yang menjadi penelitian, menjadi data untuk menghasilkan informasi kekayaan jenis jamur, itu dari Ascomycota, Basidiomycota, Citridiomycota, dan Glomeromycota. Yang paling tinggi memang Ascomycota, dan memang banyak sekali jamur mikro dari Ascomycota yang menjadi subjek penelitian baik dari bioprospeksi ataupun penelitian-penelitian yang lain. Nah, ini keanekaragaman jamur Indonesia, dan hari ini, pagi ini saya akan membahas banyak di Basidiomycota. Untuk Ascomycota itu bukan memang sangat menarik, tetapi sebagai peneliti, terutama seperti saya yang bekerja di lembaga penelitian, subjek penelitian memang sangat-sangat spesifik. Tetapi kami melihat dari aspek-aspek yang terkait dengan subjek tersebut. Dan saya memang fokus di Basidiomycota, yang sampai saat ini masih sangat kecil, 925 jenis, dan berharap memang banyak kontribusi dari peneliti-peneliti jamur di Indonesia untuk meningkatkan jumlah yang teridentifikasi ini.
Nah, ini terkait dengan klasifikasi, terkait dengan penelitian taksonomi. Mungkin adik-adik juga sudah paham bagaimana klasifikasi yang ada di penelitian taksonomi itu sangat-sangat dinamis. Pada saat ada metode baru, klasifikasi akan berubah. Dan klasifikasi Kingdom of Fungi di sini yang dilakukan oleh Hibbert pada tahun 2007 bukan klasifikasi yang terbaru. Di tahun 2020 ada klasifikasi selain yang terbaru dengan menggunakan data molekuler. Bagaimana sekarang kita mensiasati klasifikasi mana seharusnya yang kita pakai? Misalnya Bapak Ibu dosen ingin mengajarkan ke adik-adik mahasiswa, sebenarnya kita tidak perlu membingungkan dengan banyaknya klasifikasi, karena kita akan melihat satu klasifikasi dari sudut pandang yang bermacam-macam. Misalnya Kingdom of Fungi, banyak orang mengatakan bahwa ini beberapa kelompok jamur itu belum resolve. Tetapi apapun yang terjadi dengan klasifikasi ini, kita harus melihat analisisnya. Bagaimana support misalnya dari bootstrapnya, apakah tinggi, apakah rendah, itu menjadi dasar kita pada saat kita akan menggunakan klasifikasi yang akan kita sampaikan ke mahasiswa. Dan tidak ada klasifikasi yang salah. Tidak ada klasifikasi yang salah. Pada saat muncul klasifikasi baru, biasanya klasifikasi ini memperbaiki kelompok-kelompok taksa atau clade yang ada di klasifikasi sebelumnya yang memang belum terresolve. Untuk jamur memang belum sebanyak klasifikasi di tumbuhan tinggi. Apabila ada Bapak Ibu pengajar mungkin paham dengan klasifikasi PG, itu kalau sekarang mungkin sudah PG 6. Bukan berarti bahwa kita harus mengikuti semua perkembangan APG tersebut, tapi kita harus mengambil mana dari klasifikasi tersebut yang paling ditunjang oleh analisis yang paling tinggi. Jadi ada clade yang memang belum terresolve, kita bisa menggunakan klasifikasi yang lain. Untuk Basidiomycota, sekarang memang kita banyak yang menggunakan Hibbert. Dan saya sendiri belajar jamur itu ya beberapa tahun yang lalu gitu ya. Dan background saya kan tadi sudah disampaikan oleh Pak Mahfud bahwa saya dari pertanian. Bukan hal yang mudah untuk mengubah background saya yang pertanian ke biologi. Sangat membingungkan. Mungkin kalau adik-adik nanti mulai menggeluti taksonomi jamur seperti itu, adik-adik juga akan sangat bingung apa yang harus dilakukan itu. Tapi sedikit demi sedikit sebagai seorang taksonom dengan penelitian yang sangat spesifik, kita dengan learning akan paham sebenarnya tanpa harus menghafalkan, tanpa harus melihat hafal klasifikasi, misalnya klasifikasi Alexopoulos apa saja di dalamnya, kemudian Hibbert apa saja di dalamnya, kita secara otomatis akan paham apabila kita benar-benar menggeluti. Jadi adik-adik jangan bingung dengan klasifikasi, Bapak Ibu juga jangan terlalu merisaukan. Sebab klasifikasi ini biasanya akan berubah sampai pada level suku, pada level famili. Tetapi untuk marga dan jenis tidak akan terpengaruh dengan klasifikasi apapun. Seperti misalnya di Basidiomycota ada marga yang memang saya geluti, Marasmius. Di awal Marasmius ini masuk ke suku Tricholomatacea. Tetapi dengan perkembangan ilmu taksonomi, pendekatan yang berbeda, ternyata Marasmius ini masuk ke suku Marasmiaceae. Tidak perlu dirisaukan, ada yang bisa menggunakan Tricholomatacea atau juga bisa menggunakan Marasmiaceae. Dan yang patut diingat bahwa reference atau pustaka yang diambil itu yang harus dicantumkan. Jadi tidak menjadi masalah bagi siapa saja pembaca jurnal yang kita apabila menulis Marasmius, anggota dari Marasmiaceae ataupun Tricholomatacea. Selanjutnya ini adalah klasifikasi untuk Basidiomycota, di mana di dalamnya ada 3 subkelas. Dan istilah yang digunakan di klasifikasi ini lebih kepada jadi kelompok-kelompok. Jadi di sini Agaricomycotina, Ustilaginomycotina, dan Oxiniomycotina. Dan di clade Agaricomycotina ini sebagian besar adalah anggotanya
jamur makro, dan nanti akan saya jelaskan beberapa ordo yang saya yakin adik-adik apabila ke lapang, misalnya ke hutan, bagi adik-adik Impala misalnya, menemukan jamur-jamur yang seperti itu. Jadi nanti dengan dasar ilmu atau share ilmu dari saya pagi ini, paling tidak adik-adik bisa tahu bahwa oh itu jamur Basidiomycota dari ordo tertentu. Nah, ini Ascomycota. Kalau adik-adik sering melihat jamur yang seperti ini adalah makro Ascomycota. Jadi Ascomycota dan Basidiomycota di dalamnya itu mix, ada yang mikro microscopic fungi dan juga ada yang macroscopic fungi. Demikian juga dengan Basidiomycota. Dan hari ini kelihatan sekali ini adalah yang Ascomycota yang makro, dan kelihatan sekali informasi jenis-jenis yang dilaporkan memang di bawah. Nah, ini ada beberapa ordo, 10 ordo di dalam Ascomycota. Jadi Ascomycota sendiri itu jumlah grup film yang sangat-sangat besar. Di dalamnya itu banyak sekali jenis-jenis atau taksa yang dimanfaatkan untuk penelitian bioprospeksi. Kalau adik-adik tahu Saccharomyces yeast, itu sudah sangat terkenal, itu merupakan anggota dari Ascomycota. Kemudian Pezizza, Jurutiales, dan banyak juga yang Ascomycota yang anggotanya ada yang parasit ataupun saprofit. Nah, ini Basidiomycota. Seperti yang saya sampaikan tadi, type locality dari banyak jenis yang sudah dilaporkan dari Indonesia itu ada di Kebun Raya Bogor, Kebun Raya Cibodas, dan Gunung Gede Pangrango. Sekarang dengan penambahan jumlah peneliti jamur di Indonesia, titik-titik atau distribusi dari jamur yang ada di Indonesia akan sangat bertambah. Dan peneliti-peneliti lama ini yang Moritzi, Zollinger, Henning, ini hampir semuanya orang Belanda, ini orang Austria, dan Desjardins sendiri Amerika yang waktu itu memang mempunyai proyek untuk eksplorasi jamur makro di Jawa dan Bali, dan hasil dari penelitian tersebut sangat luar biasa, sangat mengisi kekosongan informasi yang ada di Indonesia. Polyporales, ini jamur-jamur yang nanti akan saya singgung apa itu Polyporales, Agaricales, Haemonicales, Strasulales, dan Polytales. Nah, ini kelompok yang tadi yang sudah saya sebutkan, ada beberapa marga di sini yang akan saya perjelas dalam presentasi saya. Nah, ini Ordo Agaricales. Jadi ada satu buku di mana Singer, ini peneliti yang sudah sangat senior di dunia, menulis satu buku, judulnya adalah The Agaricales in Modern Taxonomy. Di dalamnya ada 16 suku, kemudian disebutkan sekitar 229 marga. Dan adik-adik, ini buku yang sangat penting bagi seorang taksonom jamur, terutama untuk Agaricales, karena di dalamnya dijelaskan karakter, fungsi ekologi, habitat, distribusi, dan pemanfaatan dari jamur-jamur yang ada di dunia. Dan salah satunya itu beberapa jenis memang ada jamur dari Indonesia. Jadi memang bukunya itu tidak hanya tentang jamur-jamur yang ada di temperate, tetapi juga yang ada di tropik. Untuk fungsi ekologi sangat menarik buat jamur karena di sana ada yang bersifat sebagai parasit, kemudian ada yang bersifat sebagai saprofit dan juga mycorrhiza. Dan untuk jamur makro memang lebih ke ektomycorrhiza. Jadi jamur ektomycorrhiza adalah jamur-jamur yang dalam pertumbuhannya bersimbiosis mutualisme dengan tumbuhan tinggi, dan tumbuhan tingginya juga taksa tertentu, suku-suku tertentu seperti Dipterocataceae, kemudian Myrtaceae, Lauraceae, dan Fagaceae. Masih ada beberapa yang sangat menarik untuk apabila dikaji bagaimana sebenarnya proses simbiosis mutualisme itu terjadi antara jamur dengan tumbuhan tinggi. Nah, kalau adik paham, biasa menemukan jamur yang ada di sekitar kita. Pada dasarnya, jamur Agaricales itu ada 3 bagian yang utama, yaitu tudung buah, kemudian ini adalah lamella, kemudian adalah stipe. Dan bisa tumbuh di tanah, kayu, ranting,
kemudian bagaimana cara identifikasinya, ada 5 warna spora yang menjadi dasar bagaimana kita mengidentifikasi jamur-jamur tersebut. Seperti ini adik-adik mungkin sering tahu, kalau di Bogor, istilahnya di Jawa Barat, istilahnya supa bulan. Ini adalah termitomyces yang dalam pertumbuhannya, jamur ini mempunyai hubungan simbiosis mutualisme dengan rayap. Jadi pada saat jamur ini dikoleksi, ini harus benar-benar digali habitatnya di sini sampai mendapatkan stipe atau batangnya itu sampai panjang sekali. Jadi memang di bawahnya, kalau yang mati dari banyak jurnal, ternyata di bawahnya itu ada sarang rayap. Sangat menarik sekali, edible, dan saya sudah pernah merasakan mencampur dengan mie kuah seperti itu ya, ternyata luar biasa. Tapi sayangnya sampai sekarang belum banyak informasi bagaimana membudidayakan. Dan ada beberapa anggota dari Perhimpunan Jamur Indonesia sudah mulai membudidayakan dan mempelajari bagaimana simbiosis itu terjadi dan bisa jamur ini dibudidayakan. Memang membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mendapatkan informasi bagaimana cara membudidayakan. Pak Mahfud, mohon maaf nanti saya di-cut aja kalau misalnya waktunya memang sudah habis, karena slide-slide saya sebenarnya banyak, tapi saya sesuaikan dengan waktu ya Pak. Ya, siap Bu. Siap. Ya, kemudian ya. Oh, nggak bisa. Mati. Mohon maaf. Maaf. Nah, ini tadi warna Basidiospora. Warna Basidiospora ini ada putih, merah muda, coklat, coklat keunguan, dan hitam. Pada saat kita melakukan eksplorasi, kita bisa mendapatkan warna spora ini dengan cara membuat spore print. Kalau adik-adik pernah baca misalnya bagaimana seorang peneliti taksonom jamur mendapatkan warna spora seperti itu. Jadi badan buahnya dipotong, hanya bagian tudung buah, kemudian ditempatkan di kertas putih dan ditutup dengan menggunakan misalnya gelas. Nah, kita tunggu beberapa saat, itu akan terlihat warna sporanya apa. Dan warna spora ini didesak untuk pengelompokan sampai ke suku. Tapi juga tidak semudah yang kita bayangkan bahwa warna putih di sini sebenarnya bukan putih pure white, tetapi lebih ke transparan, hyaline. Nah, range dari warna spora ini juga sangat bervariasi. Pada saat kita misalnya melihat Pluteaceae yang saya sampaikan di sini sebagai jamur dengan warna spora merah muda, sebenarnya tidak pure merah muda juga. Jadi gradasinya itu luar biasa dan itu membutuhkan waktu untuk memantapkan konsep bahwa Pluteaceae memang warnanya seperti ini. Coklat keunguan di dalam penelitian taksonomi jamur ini juga range-nya sangat luar biasa. Nah, ini Coprinaceae. Mungkin adik-adik pernah dengar dung fungi, jadi jamur-jamur yang tumbuhnya di kotoran hewan itu masuk dalam suku Coprinaceae. Sangat mudah kita dapatkan di sekeliling kita. Bapak Ibu dosen apabila ingin mengenalkan jamur makro untuk sebagai bahan laboratorium praktikum, itu sebenarnya bisa mengambil contoh-contoh yang sangat mudah ditemukan di sekeliling kita. Seperti suku Marasmii itu sangat mudah kita temukan. Kemudian Pluteaceae ini juga sangat mudah. Salah satu contoh sebenarnya Pluteaceae adalah Volvariella volvaceae, jamur merang. Itu bisa dibuat mainan untuk adik-adik mahasiswa, bagaimana mengamati spora, bagaimana melihat sel-sel sterilnya, bagaimana melihat basidianya, ataupun karakter-karakter lain. Jadi pengamatan untuk karakter sebenarnya tidak hanya dari makro karakter, tetapi juga mikro karakter. Mungkin kalau di tumbuhan tinggi lebih disebut ke anatomi ya, tapi kalau di jamur sebenarnya anatomi ini sudah masuk dalam pengamatan morfologi makro dan mikro karakter. Coprinaceae sangat mudah didapatkan dan bisa untuk bahan untuk praktikum. Agaricus bisporus, kalau misalnya adik-adik suka melihat
bermacam-macam jamur yang dijual di supermarket, Campignon itu sangat mudah didapat. Itu juga bisa dibuat bahan untuk penelitian. Tidak harus bahannya dari lapang eksplorasi, misalnya ke Taman Nasional, Kebun Raya Liwa yang seperti itu, bisa menggunakan jamur yang sekitarnya. Tetapi mungkin untuk misalnya penelitian, nah, itu bisa sangat menarik apabila adik-adik mempunyai dana untuk melakukan eksplorasi di Kebun Raya Liwa yang seperti itu. Karena Puslit Biologi sendiri sebenarnya pernah tim dari zoologi kalau nggak salah, ada beberapa yang dari botani, tetapi bukan taksonom jamur, taksonom tumbuhan tinggi, itu mengkoleksi beberapa jamur untuk saya. Sangat luar biasa diversity-nya, sangat mentrigger adik-adik untuk melakukan penelitian di lokasi-lokasi yang memang berdekatan dengan kampus kita. Kurang tahu berapa jauh kampus Unila ke Kebun Raya Liwa. Karena saya sendiri pada waktu di awal karir saya dengan lokasi Herbarium Bogor yang masih di Bogor, hampir setiap hari saya itu jalan-jalan di Kebun Raya Bogor untuk mengkoleksi jamur. Dan memang saran buat adik-adik yang memang ingin melihat jamur di sekeliling itu memang harus secara intensif melakukan pengamatan di sana. Karena satu jamur A misalnya pada waktu kita melakukan eksplorasi belum tentu ada, karena memang sangat besar pengaruh habitat. Misalnya pada saat musim penghujan, dengan hujan yang sangat tinggi pun itu bukan berarti bahwa jamur-jamur akan muncul. Jadi beberapa hari setelah hujan lebat itu bisa kita melakukan eksplorasi. Ada jamur-jamur makro tertentu yang memang tumbuhnya pada musim panas. Kalau adik-adik pernah melihat Ganoderma, kemudian yang paling terkena Microporus yang seperti itu, jamur-jamur ini sifatnya annual yang bisa ditemukan pada waktu musim panas pun. Jadi pada waktu kita ke lapang, pada saat kita melihat banyak jamur polipor, misalnya Ganoderma, Microsporus, jamur-jamur agaricales pasti sangat sulit ditemukan. Karena keberadaan jamur-jamur polipor itu menunjukkan bahwa habitat di daerah tersebut itu kering. Jamur agaricales itu sangat membutuhkan kelembapan antara 60-70%, bisa lebih tinggi dari itu. Kemudian kondisi hujan juga tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, kita bisa mendapatkan jamur-jamur seperti itu. Jadi informasi yang seperti itu harus didapat melalui intensi kita melakukan eksplorasi. Nah, ini bagaimana bentuk setelah kita mengamati mikroskopik, bagaimana bentuk spora dari jamur-jamur agaricales. Sangat beraneka ragam. Bisa globus, dan globus pun tidak hanya smooth, tidak berornamentasi seperti ini. Bisa dilihat di slide ini, sangat-sangat menarik sekali. Dan ornamentasi atau hiasan Basidioscopes seperti ini tidak bisa kita dapatkan dengan menggunakan mikroskop cahaya biasa. Jadi ada beberapa marga yang memang harus pengamatan mikroskopik hiasan Basidiosporanya menggunakan SEM, Scanning Electron Microscopic. Karena reach yang seperti ini itu sangat spesifik sekali dan bisa membandingkan, bisa membedakan antar jenis. Tidak hanya pada level marga, tetapi jenis pun itu bisa dibedakan dengan menggunakan karakter yang seperti ini. Ini sangat-sangat cantik sekali bentuknya. Jadi benar-benar luar biasa pada saat kita berkesempatan mengamati karakter mikroskopik dari jamur yang tidak kita bisa dapatkan dengan mudah hanya dengan menggunakan karakter makroskopik. Nah, ini ornamentasi yang lain yang juga sangat beraneka ragam, degree atau bentuk-bentuk duri yang seperti ini, spine juga sangat bermacam-macam seperti ini, bentuknya seperti ini, dan ini karakter yang sangat penting pada saat kita identifikasi. Jamur-jamur yang seperti ini biasanya masuk ke marga Aenosibi. Aenosibi ini Ectomycorrhiza. Pada saat kita mengamati mikroskopiknya dan mendapatkan spora seperti ini, dengan mudahnya kita identifikasi sampai ke marga. Jadi kombinasi antara karakter makro dan karakter mikro itu sangat menentukan ke
kevalidan identifikasi kita. Nah, ini banyak slide yang saya perlihatkan bagaimana tingginya keanekaragaman jamur yang ada di Indonesia. Ini kita sebut dengan IUCD yang tadi saya sebutkan. Apabila hanya digambar dengan kamera lucida atau mikroskop cahaya biasa, bentuknya seperti ini. Tidak sangat berbeda dengan apabila kita mengamati dengan scanning elektron mikroskopik. Ini jamur IUCD Peckii yang saya ambil dari Kebun Raya Cibodas beberapa waktu yang lalu. Demikian juga dengan yang ini, dan karakternya sangat cantik. Apabila kita melihat steril selnya di sini, ini ada semacam kristal. Kristal ini kristal oksalat. Di banyak publikasi tentang IUCD disebutkan, dan ternyata kristal oksalat ini sangat erat hubungannya dengan fungsi ekologi IUCD sebagai etomikoriza. Dan ini memang karakter-karakter pada level marga. Pada saat kita mendapatkan karakter seperti ini, kita akan mendapatkan identifikasi IUCD. Di sini saya tidak menjelaskan bagaimana cara koleksi, bagaimana cara ident yang detail, tapi kalau adik-adik dan Bapak Ibu dosen berminat, bisa menghubungi saya akan mengirimkan beberapa buku yang bisa menjadi acuan bagi peminat jamur makro untuk mulai belajar bagaimana cara koleksi, bagaimana cara identifikasi. Dan saya rasa Unila, ada Ibu Yuli ya di situ yang memang minat untuk jamur, bisa mulai menginisiat untuk mengembangkan, membuat herbarium. Yang herbarium ini fungsinya tidak hanya untuk tumbuhan tinggi, tetapi bisa juga tumbuhan rendah, bisa termasuk jamur di dalamnya, bisa kita simpan. Karena kalau herbarium Borreliaceae memang jamur dengan untuk yang microfungia itu lebih ke inasisi, jadi koleksinya lebih ke banyak di Indonesia, tetapi kalau di herbarium Borreliaceae kita menyimpan koleksi jamur makro. Dan saya rasa dengan area yang sangat dilengkapi banyak sekali, misalnya kebun raya, kemudian taman nasional, itu menjadi alasan bahwa memang mungkin Unila sudah mulai harus mengembangkan herbarium. Bisa khusus untuk jamur, bisa khusus untuk tumbuhan tinggi, yang memang nantinya itu sangat bermanfaat bagi mahasiswa yang ingin penelitiannya ke arah penelitian langsung. Berikutnya ini adalah jamur Laccaria lacata, berfungsi juga sebagai ektomikoriza. Ini kelihatan sekali pada saat kita mengamati sporanya. Bentuk sporanya seperti ini, berornamentasi seperti duri, dan ini hasil line drawing yang didapatkan dari kamera lucida. Mungkin agak asing kamera lucida di adik-adik. Jadi kamera lucida ini sebenarnya pelengkap dari mikroskop cahaya. Pada saat kita mengamati karakter mikroskopik, kita bisa langsung menggambar, istilahnya trace ya, apa itu, menjiplak. Jadi dari yang slide kita buat, kita langsung bisa menjiplak ornamentasinya seperti ini. Tetapi seperti yang saya sebutkan di atas, banyak sekali jamur-jamur yang kita tidak bisa mengidentifikasi sampai level jenis hanya menggunakan mikroskop cahaya. Ya, seperti ini dengan SIM. Nah, ini adalah Proteus, basidiosporanya berwarna merah muda. Apabila adik-adik ingin melihat, sebenarnya kalau yang sangat paham dengan Volvariella, ini sangat-sangat mirip. Tapi memang untuk Volvariella-nya habitatnya adalah di soil yang biasanya memang gergajian ya, kayu, kemudian ini kalau yang ini lebih di kayu-kayu lapuk. Untuk yang Proteus memang tidak ada informasi apakah edible atau tidak. Di satu suku Proteaceae Volvariella yang sudah sangat terkenal dikonsumsi masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini marga Calyptella, kan rupanya sangat cantik, sangat kecil sekali,
Bisa dilihat dari skala yang saya sebutkan sini, tidak ada, mungkin hanya 3 mm. 3 mm sangat kecil, dan ini merupakan catatan baru bagi Indonesia, terutama ini jamur Calyptela cupula yang saya deskripsikan dari kebun raya Batu Raden di lereng Gunung Selamat. Catatan baru bagi Indonesia di sini artinya bahwa sebelum-sebelumnya belum ada report atau rekaman dari publikasi-publikasi yang sudah ada terhadap jamur ini. Rekaman baru ini bisa pada level Indonesia, negara, ataupun juga pulau. Jadi kemungkinan besar untuk mendapatkan catatan baru bagi Lampung misalnya itu sangat besar sekali, apalagi daerah misalnya Kebun Raya Liwa belum sama sekali dieksplor, itu merupakan area yang sangat mendukung untuk melakukan penelitian taksonomi. Kemudian Mycena brunneositosa, apabila adik melihat karakternya yang di sini, mulai dari primordia bisa dilihat nih, rambut-rambut yang seperti ini karakter yang sangat-sangat mudah untuk mengidentifikasi diagnosis karakter yang kita dapatkan di lapang. Apabila diamati di mikroskop seperti ini, jadi seperti pedang yang itu sangat panjang. Ini bisa 120 mikron. Jadi untuk ukuran jamur 120 mikron, karakter yang sangat-sangat ukurannya sangat besar. Ini pada saat sudah agak mature, rambut-rambut ini tetap bisa dilihat. Ini Mycena brunneositosa, dan di Indonesia sudah dilaporkan ada beberapa lokasi yang ternyata jamur ini juga tumbuh di sana. Di Bali saya menemukan beberapa titik-titik lokasi yang menambah informasi distribusi dari jamur tersebut. Nah, ini Favulaceae. Jadi tidak hanya yang berbilah, tetapi agar-agaris juga ada yang berpore di sini. Berpore. Namanya cantik sekali, Favulaceae. Ini bersifat kosmopolitan, artinya memang bisa ditemukan di mana. Dan kadang ada memang host spesifik. Seperti yang berwarna biru ini ya. Ini di rotan. Bisa dilihat ini ada duri-duri, dan memang banyak sekali jenis-jenis Favulaceae yang ditemukan di monocots. Jadi informasi entah itu monocots, entah itu dicot, itu sangat-sangat penting untuk proses identifikasi. Tidak semua jamur memang habitat spesifikasi, tetapi ada jamur yang seperti ini, informasi misalnya monocot, dicot itu sangat diperlukan pada saat identifikasi. Karena di banyak buku-buku taksonomi, jurnal-jurnal taksonomi, substrat itu masuk di dalam kunci identifikasi. Mungkin adik-adik sudah belajar bagaimana menggunakan kunci determinasi, di mana karakter-karakter penting itu adalah yang menjadi kunci untuk mengidentifikasi. Misalnya habitat, kemudian juga karakter-karakter mikroskopik itu bisa menjadi karakter-karakter yang masuk dalam kunci identifikasi, determinasi. Nah, ini Marasmius. Bagaimana tingginya keanekaragaman jamur? Ini jamur Marasmius yang kosmopolitan, terutama ada di daerah tropik. Banyak sekali literatur yang menyatakan bahwa jenisnya di negara tropik sekitar 1.200. Itu sangat-sangat tinggi sekali. Bisa dilihat, colorful sekali, mudah diidentifikasi di lapang, tetapi karena memang diversity-nya sangat tinggi, biasanya kita juga membutuhkan support untuk data molekuler. Nah, ini kemudian Mycena, sangat cantik. Ini ada beberapa yang saya ambil. Ini foto-foto memang saya ambil dari beberapa lokasi yang dimana saya terlibat di eksplorasi untuk ke hati Indonesia. Ini Mycena. Kemudian, ini sudah tadi. Ini jamur yang juga karakternya sangat unik sekali. Ini cendawan. Mungkin istilah cendawan tidak pas ya. Kalau saya memang lebih senang pakai menggunakan istilah jamur makroskopis, jamur mikroskopik. Ini mempunyai karakter yang baunya pada saat fresh itu seperti bawang putih. Dan bau bawang putih ini masih bisa kita
bisa kita rasa, bisa kita pada saat jamur sudah kering. Sangat-sangat cantik sekali, juga banyak sekali sudah dideskripsikan dari Kenya, Tanzania, Uganda, Meksiko, Sri Lanka, dan Indonesia sendiri. Saya publish di jurnal, kemudian sebagai new record juga. Mohon maaf. Ini. Sekarang beralih ke ordo yang juga cukup besar, Boletales. Ini jamur yang berpori, semuanya adalah ectomycorrhiza. Bisa melihat karakter-karakternya sangat berbeda. Ini disebut dengan glandula, ini reticulate, ini glandular dot, ini juga rexinum, ini suillus, boletus. Kemudian pada saat jamur ini dilukai atau misalnya dibelah badan buahnya, akan sangat kelihatan sekali perubahan warnanya. Perubahan warna yang seperti ini juga menjadi karakter penting. Adik-adik pasti, kalau yang impala, itu di beberapa lokasi dengan misalnya Dipterocarpaceae, Fagaceae, kemudian Pinus, salah satunya adalah Pinus, pasti menemukan jamur-jamur yang seperti ini. Nah, ini buku identifikasi untuk Boletus itu di Malaysia. Walaupun ini buku yang diterbitkan untuk jamur-jamur Malaysia, tetapi karena Malaysia dan Indonesia sama sebagai negara tropik, masih bisa kita pakai untuk identifikasi. Agak sulit memang untuk identifikasi jamur-jamur yang Boletales di sini, tapi dengan menggunakan molekuler, pendekatan molekuler saat ini sudah bukan kendala lagi untuk bisa identifikasi sampai ke jenis. Jadi ornamentasi memang agak berbeda dengan ordo yang tadi, Agaricales, lebih banyak yang smooth tetapi bentuknya seperti ini, silindrik. Ini semuanya menggunakan scanning electron microscope. Nah, ini jamur-jamur Boletales yang memang kita temukan banyak di lokasi di Indonesia. Piloporus, kemudian Psilis. Bisa dilihat di sini, kalau apabila kita hanya melihat karakter makroskopiknya, dua-duanya memang sangat-sangat mirip. Tetapi kalau melihat karakter mikroskopiknya, kita bisa membedakan mana yang Piloporus dan mana yang Psilis. Nah, ini Rusulales, jamur-jamur yang sebagian juga bisa dimakan, edible. Ini juga ectomycorrhiza, jamur ini Lactarius, kemudian yang ada ini adalah Rosula. Di Rusulales ada beberapa marga, tetapi yang paling banyak dikenal adalah Rosula dan Lactarius. Yang membedakan sebenarnya untuk Lactarius pada saat kita lukai itu mengeluarkan eksudat, dan eksudatnya ini sangat-sangat colorful, bisa mulai dari jenis dari hijau, kuning, putih, yang merupakan salah satu karakter penting pada saat kita mengidentifikasi. Nah, ini Palales. Mengapa disebut stinkhorn? Karena memang baunya jamur ini sangat-sangat tidak enak. Misalnya di atas ini nih, nah ini yang bagian yang memang luar biasa baunya. Tetapi fungsi dari bau seperti itu ternyata menarik serangga untuk mengambil spora dan menyebarluaskan. Ini banyak sekali di sekitar kita. Saya sering mendapat WA menunjukkan bahwa ini apa, kemudian saya catat distribusinya, ini dari Sabang sampai Merauke, saya sering mendapatkan ini. Dan memang ini fungsi ekologinya adalah ectomycorrhiza. Ada beberapa marga di dalamnya, Palus, Mipalus, kemudian Mutinus, Dictyopora, dan Clatrus. Nah, ini Geastrales. Kita kenal jamur ini sebagai Earth Star. Jadi Earth Star, jadi bintang di bumi. Yang maksudnya memang bentuknya benar-benar seperti bintang. Ada yang ukurannya lumayan besar ya, misalnya bisa 10 cm, tapi ada juga yang sangat-sangat kecil. Geastrum javanicus itu juga sangat-sangat terkenal untuk merhati-hati karena memang banyak sekali ditemukan di hutan-hutan belantara kita. Ini adik-adik pasti sering menemukan. Ini ada semacam lubang yang di dalamnya, ini spora sebenarnya. Jadi cara menyebarkannya secara otomatis dia akan menyemburkan spora
kemudian spora dibawa angin, hujan, tersebar, kemudian akan tumbuh melalui proses mitosis, kemudian akan tumbuh jamur seperti ini. Nah, ini Lycoperdalus sama dengan jamur-jamur yang lain, sangat mudah kita temukan, dan ini mengapa disebut dulu dalam klasifikasi lama jamur-jamur seperti ini disebutnya dengan gastromycetes. Mengapa dengan nama gastro? Karena gastro di sini adalah seperti perut gitu ya. Jadi memang badan buahnya seperti perut. Sangat mudah ditemukan dan sporanya sama cara persebarannya dengan Gastralis. Ini ada lubang, ini spora akan menyembur, situ akan tersebar. Nah, kemudian bagaimana dengan potensi jamur-jamur makroskopik yang ada di Indonesia? Apakah ada yang berpotensi sebagai obat ataukah pangan? Itu sangat banyak kita temukan di Indonesia. Nah, potensi jamur Indonesia banyak sekali disebutkan di banyak buku. Ini salah satunya, tumbuhan berguna Indonesia. Namanya tumbuhan berguna Indonesia, tetapi di dalamnya juga banyak sekali Heine mencantumkan jamur-jamur makro dan jamur mikro yang ada di Indonesia. Kemudian ada di Amboinaceae herbar, di sini Rumphius, kalau adik-adik sangat familiar dengan Rumphius, di dalamnya juga ada Boletus, mungkin 5 atau 8 jenis yang ada di sini yang disebutkan bahwa memang mempunyai potensi untuk sebagai pangan. Kalau di sini tidak hanya sebagai pangan, tetapi sebagai obat juga banyak jamur-jamur yang disampaikan di buku ini. Untuk bioresource, ini merupakan publikasi kerjasama antara LIPI dan Ristek, kemudian juga Bappenas, yang dalamnya mengupas bagaimana potensi ke hati kita. Tidak hanya jamur, tetapi juga flora, fauna ada di dalamnya. Nah, ini ada buku lama sebenarnya, dan sekarang sangat sulit untuk didapatkan buku ini. Ditulis oleh Lema pada tahun 1968, memang sudah sangat jadul, dan namanya itu masih sangat belum menggunakan nama yang terkini, tapi ini contohnya Termitomyces masih menggunakan nama Gymnopus microcarpus. Jadi untuk penelitian taksonomi, apabila Bapak Ibu nantinya ingin publish penelitian taksonomi, kita harus menggunakan nama yang terkini. Untuk jamur, bisa melihat nama terkini itu dari publikasi-publikasi tentunya. Kemudian juga ada website Index Fungorum. Di sini informasi yang dicantumkan itu sangat lengkap. Mulai dari sinonim, kemudian karnim, nama yang paling baru, kemudian juga distribusinya. Jadi Bapak Ibu adik-adik bisa merujuk ke website tersebut apabila ingin mengetahui sebenarnya nama yang paling yang sekarang dipakai, misalnya untuk Volvariella itu apa? Itu bisa memakai acuan-acuan yang seperti itu. Nah, mohon maaf. Ini Termitomyces tadi. Jadi di Indonesia itu sampai saat ini ada 4 jenis Termitomyces clypeatus, Microcarpus, Eurysaceus. Dan memang semuanya kosmopolitan, bisa didapatkan di mana-mana. Ini Termitomyces microcarpus, ini saya temukan di Bali, Kebun Raya Bali. Semuanya edible Bapak Ibu. Jadi walaupun yang microcarpus sampai yang kecil sampai yang besar, jamur-jamur ini, marga ini adalah edible, bisa dimakan. Kemudian apabila Bapak Ibu, pertanyaan yang selalu datang ke saya, mana jamur yang bisa dimakan, mana jamur yang tidak bisa dimakan, itu sangat-sangat harus hati-hati karena edible atau poison itu sangat kaitannya dengan efeknya. Banyak sekali misalnya di masyarakat yang menganggap bahwa jamur itu edible, dan informasi dari masyarakat inilah yang harus kita dapat, kemudian kita identifikasi secara saintifik apakah memang benar jamur-jamur itu edible atau bukan. Jadi tidak sembarangan untuk mengkonsumsi karena efeknya sangat luar biasa. Banyak sekali kalau Bapak Ibu membaca berita setelah mengkonsumsi misalnya jamur A, kemudian meninggal, kemudian keracunan yang seperti itu. Dan itu juga kita dapatkan dari tim biologi, puslit biologi pada saat melakukan eksplorasi di Sulawesi waktu itu.
tapi memang tidak ada orang jamur yang terlibat, tetapi melihat karakternya memang seperti lentinus sayur kaju yang terkenal sebagai edible. Ternyata bukan. Ternyata semua setelah mengkonsumsi jamur tersebut mengalami pusing, kemudian diare, dan muntah. Terindikasi bahwa jamur itu benar-benar bukan jamur yang seperti yang dimaksud, yaitu lentinus sayur kaju, tapi mungkin jamur lain yang apabila dilihat hanya dari makronya saja memang mempunyai kemiripan. Jadi kehati-hatian memberikan informasi bahwa satu jenis jamur adalah edible ataupun poison itu harus menjadi pertimbangan. Dan saya sendiri pada saat ke lapang misalnya ada masyarakat yang bertanya, Bu, ini jamur bisa dimakan atau bukan? Ini jamur yang bisa dimakan atau poison yang seperti itu, benar-benar saya sendiri itu sangat hati-hati. Apabila tidak yakin bahwa identifikasi yang hanya menggunakan makroskopik karakter itu benar, saya tidak akan menyampaikan bahwa ini edible atau poison. Saya akan kembali ke laboratorium mengidentifikasi sebenarnya ini jenis apa, baru memutuskan bahwa jamur ini adalah edible atau poison. Ini Lepista sordida, salah satu jamur yang bisa dimakan. Saya tulis di kolomnya, potensinya sangat luar biasa. Selain memang bisa dimakan, tetapi dari senyawa kimia, kandungan kimianya bisa dipakai sebagai obat anti kanker. Sangat cantik warnanya, ungu, dan bisa ini saya dapatkan di belakang kantor. Jadi pada saat jalan-jalan pagi di hari Jumat, ternyata saya menemukan ini dengan beberapa teman. Menemukan ini dan saya identifikasi, dan itu memang luar biasa. Banyak sekali publikasi yang menyatakan bahwa Lepista sordida itu edible mushrooms di banyak lokasi dan memang berfungsi sebagai anti kanker. Ini jamur-jamur yang dapat dimakan, tapi saya mengambil foto. Ini adalah bukan foto ya, ini watercolor illustration yang dilakukan oleh mycologist Belanda zaman dulu, yang sekarang gambar-gambar ini kita simpan di herbarium sebagai koleksi kita. Dari dulu sudah banyak informasi, adanya boletus, kemudian audomansia, canary, lighted-rosy, semuanya bisa dimakan. Terutama ini Scleroderma mariense, jamur melinjo yang Ecomycorrhiza tumbuh di sekitar pohon melinjo dan tidak dilakukan lagi. Mungkin seluruh masyarakat Indonesia sudah pernah merasakan bagaimana. Tetapi memang ada tahapan tertentu yang jamur ini sudah tidak bisa dikonsumsi. Jadi pada saat immature itulah stage yang paling pas untuk jamur ini dikonsumsi. Nah ini Rasulullah, mungkin saya cepat aja, ini dikonsumsi pada saat melakukan eksplorasi di Kalimantan National Park di Kalimantan Timur. Ini menemukan jamur Rassulaceae nusantara itu luar biasa di semua lantai hutan berwarna merah seperti ini. Kita mengambil sampai beberapa karung dan kita makan bersama-sama untuk makan malam, sangat luar biasa. Dan ternyata memang ditemukan di beberapa lokasi di Indonesia. Kalau yang ini saya temukan di Gunung Botol, Gunung Halimun di Jawa Barat, yang ini di Bali. Tumbuhnya memang Ectomycorrhiza. Nah, pada saat saya jalan-jalan di Jepang, ada acara waktu itu untuk pelatihan semacam untuk sistematik molekuler untuk jamur. Kita diajak ke Gunung Fuji, dan kebetulan di sebelah kiri jalan itu masyarakat menjual aneka macam jamur yang seperti ini. Bisa dihitung sebenarnya berapa harga untuk katalis tambah seperti ini. Ini 3.500 yen. Bisa dihitung kalau kurs yen sekarang mungkin berapa ya? 200 ya. Itu bisa dihitung berapa harganya. Sangat terkenal. Dan di luar negeri, masyarakat sudah sangat populer untuk mengkonsumsi jamurnya. Tapi kalau di Indonesia masih ada ketakutan memang untuk mengkonsumsinya karena efeknya luar biasa yang saya sebutkan tadi. Ini luar biasa nih, banyak sekali fresh mushrooms, edible mushrooms yang memang langsung diambil dari hutan sekitarnya oleh masyarakat sekitar dan dijual di pinggir-pinggir jalan. Ini 4.500
4.500 yen. Berapa? Misalnya 900 ya, 900.000. Sangat-sangat mahal untuk ukuran kita ya. Dan itu banyak yang membeli dan mengkonsumsinya. Jadi potensi untuk pangan sudah sangat tidak dilakukan untuk jamur. Tetapi memang karena karena memang banyak yang jamur pangan itu adalah ectomycorrhiza, belum banyak dilakukan penelitian bagaimana simbiosisnya untuk menghasilkan informasi bahwa jamur-jamur ini memang bisa dibudidayakan secara artificial. Nah, itu mungkin menjadi PR yang berminat untuk fisiologi, lebih ke fisiologi, bagaimana arahnya nanti bisa dikembangkan di Indonesia. Nah, ini jamur yang sangat menarik. Saya yakin adik-adik pasti tahu, ini adalah cendawan halusinogenik, magic mushrooms. Saya menyampaikan bukan berarti kemudian adik-adik mencari jamur ini untuk dikonsumsi, sama sekali tidak. Tapi ingin memberikan informasi bahwa jangan konsumsi jamur tanpa ada kemampuan untuk identifikasi. Ini jamur, ini yang tadi ya, ASB, kemudian ini adalah psilocybin. Semuanya mengandung, kalau pernah tahu, psilocybin. Jadi kalau di Amerika, tumbuhnya jamur, lokasi-lokasi halusinogenik ini sudah diketahui oleh kaum muda. Jadi mereka secara intensif melihat jamur-jamur ini di lokasi-lokasi itu. Mereka dengan mudahnya mengkonsumsi. Dan di Indonesia sendiri, misalnya di belakang kantor saya di Cibinong Science Centers, itu ada lapangan golf, dan informasi yang didapat dari pengelola lapangan golf tersebut, jamur psilocybinnya tumbuh subur di sana dan dijual ke masyarakat. Jadi sangat hati-hati sekali, dan saya sendiri sama sekali tidak pernah mengincip gitu ya, mencoba itu tidak. Tapi informasi yang saya dapatkan itu luar biasa. Kaum muda dan adik-adik jangan sekali-sekali mencoba. Kalau hanya mendapatkan informasi, oke, tetapi tidak untuk mengkonsumsi. Jadi ini tidak ada maksud apa-apa, tapi hanya ingin menyebarkan informasi bahwa jamur ini memang sangat penting. Dan di Jerman, psilocybin itu sudah mulai dipakai sebagai obat penderita kanker untuk menurunkan tingkat psychedelic, menurunkan was-was dari penderita kanker pada saat mengkonsumsi jamur ini. Sudah mulai dipatenkan juga, jadi potensinya sangat luar biasa. Nah, itu saja mungkin keanekaragaman hayati, terutama untuk jamur di Indonesia, dan informasi yang sangat penting juga bahwa jamur makro itu sudah mempunyai juga masuk ke IUCN Red List for Fungi. Jadi jamur-jamur yang secara langka kita temukan di lapang itu bisa kita infokan ke komite, terutama untuk IUCN Red List for Fungi sebagai jamur yang dilindungi. Dan ini sangat erat kaitannya dengan apa yang saya sampaikan, yang ada di lapang, terutama jamur-jamur yang memang berpotensi, entah itu obat, entah itu bisa masuk kategori yang seperti ini. Dan saya tunggu juga kontribusi dari Bapak Ibu sekalian, misalnya ada informasi bahwa jamur ini dikonsumsi oleh masyarakat di daerah A, itu sangat menambah informasi ke saya, karena saya nantinya akan juga terlibat di IUCN Red List for Fungi, daftar yang akan menjadi pertimbangan jamur apa saja yang akan nanti didiskusikan di pertemuan pada saat pertemuan komite dari IUCN Red List for Fungi untuk Asia. Ini publikasi-publikasi dari saya dan beberapa kolega yang ada di luar terkait dengan keanekaragaman jamur yang ada di Indonesia. Dan silakan adik-adik kalau ingin membuka, googling aja Agadicales of Indonesia, itu memang belum sebanyak tumbuhan tinggi ya, karena memang peneliti yang ada di Indonesia juga masih terbatas, masih sangat sedikit. Oke. Demikian presentasi saya, Pak Mahfud. Mungkin saya akhiri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk
Ibu Dr. Ati Ratnawati MSI untuk paparannya yang sangat luas tentang keanekaragaman hayati Indonesia, terutama keanekaragaman hayati dari jamur. Yang tentunya di dalamnya tadi itu dikupas tentang jamur makro, jamur mikro, maupun jenis jamur baru, terutama di bagian identifikasinya. Terima kasih Ibu Dr. Ati Ratnawati MSI.